Salam, kali ini saya ingin memberi kesaksian tentang bagaimana saya menghadapi persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan di dalam berkehidupan saya sebagai anak Tuhan, ditempa dari mulai saya percaya kepadanya sebagai murtadin. Ya, waktu itu saya karena ingin menikah dengan suami saya, bapaknya anak-anak, di mana dia beragama Kristen, ya saya mengikuti menjadi murtad. Di sini kita ketahui bahasanya memang seperti yang pernah saya ungkapkan di dalam Yohanes 15 ayat 16a. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan cara Tuhan, banyak yang kita ketahui orang-orang murtadin, entah itu dari mulai dengan sakit penyakit disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, entah itu karena melihat hidup dan berkehidupan orang Kristen, dan salah satunya juga melalui pernikahan seperti saya. Tentu di dalam rumah tangga tidak ada satupun rumah tangga yang mulus. Ya, pada saat itu ketika menjelang saya melahirkan anak yang kedua, mulailah riak-riak rumah tangga muncul. Tapi ya saya bisa hadapi segala sesuatunya, saya berjalan mengalir saja, sampai ya saya juga bersyukur pada saat anak saya yang kedua lahir, ibu kandung saya mulai, ya kami berkomunikasi kembali dan mau datang ke tempat tinggal saya. Walaupun pada saat itu bapak saya belum mau menerima saya, tapi tetap saya berdoa. Saya berdoa karena saya biar bagaimanapun saya mengasihi orang tua saya juga. Dan seiring berjalannya waktu, mulailah saya juga diterima oleh bapak saya, dan saya bersama anak-anak itu waktu itu masih kecil, bisa main ke rumah orang tua saya. Puji Tuhan, suatu kebahagiaan pada saat itu. Sampai pada akhirnya suatu ketika pergumulan yang amat sangat mengecewakan saya, seperti yang pernah juga saya ungkapkan, paling sakit kalau kita dikecewakan oleh orang seiman, apalagi oleh orang yang kita kasihi. Ya, itu terjadi berulang-ulang. Ya, saya katakan di dalam rumah tangga kami ada orang ketiga. Saya tidak berani bercerita kepada orang tua saya, kepada orang tua kandung saya, enggak.
setiap persoalan hidup, karena memang saya yang mengambil keputusan, ya saya pendam sendiri, tidak pernah saya cerita sama keluarga, orang tua atau saudara-saudara saya. Tapi waktu itu seiring berjalannya waktu beberapa kali sampai ada bukti, ya saya otomatis curhat sama mertua. Tapi apa yang diterima? Justru saat itu saya yang disalahkan. Dan sejak saat itulah mulai saya memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam Matius 10 ayat 35-36. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya baru terakhir ini saya merasakan, oh iya, ini tuh sudah Tuhan firmankan. Ternyata ya sudahlah, saya jalani. Saya jalani dan saya pendam sendiri karena saya tidak punya siapa-siapa. Sampai pada akhirnya puncaknya, nah ini yang ingin saya beri kesaksian pada saudara semua. Mulut lidah kita berkuasa. Ya, kita harus menjaga lidah benar-benar. Apalagi kita mengucapkan di dalam satu mulut berkat dan kutuk. Waktu itu saya belum mengerti, jujur. Saya ke gereja tiap minggu. Saya ikut kebaktian keluarga, saya ikut. Cuman hanya menjadi pendengar saja. Dan selebihnya saya tidak memahami. Dan seiring berjalannya waktu, tentu Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang memberi pengertian tentang firman yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan pada kita. Pada saat itu saking saya sudah tertekan, saya berteriak sama Tuhan. Tuhan, seandainya dia tidak bisa berubah, maksudnya suami saya pada saat itu. Saya bilang, bangkrutkan usahanya Tuhan. Itu kesalahan saya waktu itu ya. Mulut lidah kita tuh berpuasa, apalagi pada saat itu ya saya merasa teraniaya dalam perasaan. Sampai pada akhirnya ya kejadian lah. Pada saat itu kami harus keluar dan menjual barang-barang yang ada, dan hanya yang diperlukan saja yang dipertahankan. Dan pada saat itu karena saya sudah komunikasi dengan orang tua, ya saya pulang kepada orang tua saya bersama kedua anak saya. Dan suami pada saat itu entah kemana. Saya nggak tahu, sungguh-sungguh saya nggak tahu di mana keberadaan dia. Ya sudah, saya jalani. Saya tinggal bersama orang tua saya. Dan mulai pada saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi jiwa sebagai marketing. Belajar disitulah mulai saya untuk mempertahankan hidup, bekerja sekian bulan. Saya tinggal di orang tua saya karena waktu itu anak-anak saya masih kecil ya, belum pada sekolah.
Kalau nggak salah tuh anak saya yang kecil aja baru berusia menjelang 3 tahun. Anak saya yang waktu itu, maaf, saya menikah tanggal 16 April 1977. Tanggal 29 April 1978 saya melahirkan anak pertama. Dan berdekatan waktu pada bulan September awal tahun 1979 lahir anak kedua. Dan sejak itulah mulai pergumulan hidup sampai pada akhirnya ya itu tadi, saya kembali kepada orang tua dengan membawa kedua anak saya. Saya bekerja, ya kedua anak saya titipkan di orang tua. Dan di situ kebetulan juga ada adik-adik saya perempuan, jadi banyak yang menjaga lah ceritanya. Sampai kejadian peristiwa pada saat bulan puasa. Wah, saya ingat sekali itu. Pada saat bulan puasa waktu itu, saya menyediakan makanan, entah itu roti, susu, makanan di kamar untuk anak-anak saya makan. Karena ya orang tua saya dan adik-adik saya semua puasa. Dan saya bilang, saya tekankan pada anak-anak, kalian kalau lapar masuk kamar dan makan di sini di kamar, jangan makan di luar. Ya karena saya kerja ya. Itu yang saya ceritakan ya, saya kasih nasihat anak-anak seperti itu. Sampai pada suatu ketika, pada saat itu anak saya yang besar sakit panas. Di bulan puasa pulang kerja, sore-sore menjelang malam, sore-sore menjelang maghrib lah, saya dipanggil sama orang tua ke kamar beliau. Dan ya biasalah saya diceramahin. Sampai ujung-ujungnya orang tua saya bilang, kamu harus nurut sama orang tua, kembali ke Islam, kamu masih muda, kamu suatu saat pasti dapat jodoh yang lain yang lebih baik, dan sebagainya. Dan sebagiannya ya nasihat orang tua lah seperti itu. Saya nggak bisa menjawab, saya hanya diam. Sampai pada akhirnya orang tua saya tekankan, kamu mau kembali ke Islam? Saya hanya geleng kepala, saya nggak mau. Dan pada saat itu, saudara, saya diusir kembali oleh orang tua saya. Entah apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Pokoknya saya ada kekuatan untuk saya meninggalkan orang tua. Saya berpikir sejenak saya harus pergi kemana. Dan akhirnya pada saat itu, ya sore-sore lah, menjelang maghrib, saya punya uang. Saat itu saya cari angkot. Saya charter angkot pas sesuai dengan uang yang ada di dompet saya. Tidak kurang, tidak lebih. Kemana saya pergi? Saya pergi bersama kedua anak saya yang besar sakit panas. Saya hanya membawa baju seadanya, yang bisa saya bawa, charter mobil, dan saya pergi ke rumah
nenek suami saya, buyutnya anak-anak. Ya kemana lagi, saya hanya berpikir ya sudah, saya ke situ lah. Saya datang ke rumah buyutnya anak-anak. Saya ceritakan semua dan saya tinggal di situ. Ya saya besoknya kembali seperti biasa, saya bekerja. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suatu saat sesudah kurang lebih 3 hari saya tinggal di rumah buyut anak-anak saya dipanggil oleh hantunya suami saya yang kebetulan memang juga sering ke situ. Seorang dokter gigi. Beliau bilang sama saya, kamu nggak boleh tinggal di sini. Kamu harus keluar dari rumah sini. Silahkan kamu kemana saja, terserah. Tante kasih waktu. Paling lama 1 minggu kamu harus keluar dari rumah sini. Bayangkan, saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bilang, Tuhan, kenapa harus seperti ini kehidupan saya? Saya sudah mengikut Engkau, tapi kenapa saya harus seperti ini? Sampai akhirnya saya di tempat kerja, saya bercerita sama teman-teman. Ya habis mau gimana lagi? Saya bercerita sama teman-teman kalau saya itu harus keluar dari situ, dan akhirnya ya itulah kuasa Tuhan ya. Ketika saya bercerita pada teman-teman kerja, saat itu teman-teman saya udunan mengumpulkan uang sampai saya bisa keluar dari rumah buyutnya anak-anak, dan saya sewa kamar kos-kosan tidak jauh dari rumah buyutnya anak-anak. Tempat kos-kosan yang punya adalah kedua orang lansia, tapi baik sekali beliau. Saya tinggal di situ, ya istilahnya kos ya, bersama kedua anak saya. Kamar kurang lebih 4x4 waktu itu. Dan saya tinggal di situ. Dan seiring berjalannya waktu juga, saya mulai mencari nafkah dengan berjualan pakaian atau makanan. Bukan modal saya sendiri, tapi punya teman-teman, punya kenalan. Saya tawar-tawarkan sama orang-orang yang kenal. Sampai suatu ketika saya mendengar kabar dari saudara juga, ya saudara keikat lah istilahnya ya, dari itu adik dari ipar kakak saya. Ada adik saya yang bilang, tuh lihat, karena masuk Kristen jadi susah hidupnya, jadi gembel, dia jualan ke sana kemari dan lain sebagainya, ya ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Saya telan saja. Saya sampai punya prinsip, ya sudahlah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Yang terpenting saya pikir, ya inilah kehidupan saya.
saya jalani seperti itu. Tapi di sisi lain, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, ada teman-teman saya yang sering membantu, datang ke rumah, ke tempat kos-kosan saya. Dia membawa makanan, entah beras, entah apapun. Puji Tuhan. Saya belum pernah, dan saya tidak pernah jadi pengemis. Tapi Tuhan sediakan, walaupun ya saya anggap itu berkecukupan lah untuk diri saya dan anak-anak. Sampai suatu ketika teman-teman saya mengajak saya hiburan ceritanya. Dia bilang, "Teh, ayo ikutlah. Hitung-hitung hiburan. Refreshing. Yuk ikut. Kita jalan-jalan." Kemana? Ke Cipanas, Garut. Ya saya belum pernah, saya belum pernah ke situ. Ya singkat cerita, pergilah saya ikut ke sana. Satu mobil, ya saya masih ingat itu mobilnya, mobil TAF. Yang nyupir adik dari teman saya, Rina. Dan semua perempuan, hanya supirnya, hanya adiknya Rina itu yang laki-laki yang bawa mobil. Ya kita ke sana. Singkat cerita, ya karena jujur saya nggak bisa berenang, saya di situ hanya rendam-rendam kaki. Saya sama ada satu teman dekat rumah kos-kosan saya, kenalan saya ya. Ya sudah itu, terus saya bilang, yuk kita cari tempat duduk. Ya kami berdua akhirnya duduk di salah satu tempat, ada kursi di situ, ya kami duduklah berdua sambil ngobrol-ngobrol. Dan entah kenapa kali itu ada satu rombongan mobil yang isinya kenal dengan saya. Dan mereka melihat saya, memanggil saya. Hei, saya pikir siapa? Oh iya, satu rombongan itu saya kenal, hampir semua saya kenal. Ya dadah, ya sudahlah, dah aja. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi, saudara? Suatu ketika dalam perjalanan berkehidupan saya dapat fitnah. Pertama kali saya mendapatkan fitnah orang. Ya seperti yang kita ketahui, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yaitu pernah saya rasakan pertama kali saya hidup. Itu beredar cerita kalau saya jual diri di Cipanas, Garut. Dan entah bagaimana sampai ke mertua saya, sampai akhirnya suatu saat anak-anak saya diambil oleh orang tua saya dan tinggallah saya sendirian di situ. Bayangkan saudara, saya difitnah sampai akhirnya saya jujur, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin saya saat itu hampir setengah gila. Itu mengikut Yesus seperti itu. Sampai pada akhirnya saya merasakan saya percuma hidup. Saya percuma meneruskan hidup.
Saya tidak bisa melihat anak-anak. Pikiran saya kacau balau. Kurang lebih hari yang ketiga. Saya nggak makan, baru-baru makan, udah pikiran udah kacau balau lah, setengah gila mungkin waktu itu. Saya melihat ada cairan baygon. Saya pikir udahlah, lebih baik saya mati. Saya persiapkan, saya ambil baygon, saya ambil gelas. Saya mau minum baygon. Tapi apa yang terjadi? Saat saya mau meminumnya, antara sadar dan tidak, saya mendengar suara. Entah itu datangnya dari mana. Ada yang membisikkan ke telinga saya. Jangan lakukan, nak. Jangan lakukan itu. Masa depan kedua anakmu ada di tangan kamu. Ayo, jangan lakukan. Aku akan menyertaimu. Seketika saya kaget. Dan belum saya sadar 100% akan suara itu, tiba-tiba pintu kamar saya diketok. Saya tambah kaget. Saya buka pintu. Ternyata yang datang bapak yang punya kos-kosan. Sudah lansia. Dia datang, dia membawa mangkok. Saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Saya udah kurang lebih 3 hari saya tidak makan. Saya hanya minum saja. Kalau pada saat itu saya tahu doa puasa, mungkin saya lakukan doa puasa. Tapi saat itu saya belum berpikiran ke situ dan belum tahu. Tapi ya sudah, pada saat pintu dibuka, bapak itu datang membawa mangkok berisi makanan. Saya masih ingat sampai sekarang. Beliau memberikan bubur sukun. Beliau bilang, "Neng, katanya sakit ya. Ini nih bapak bikin bubur, coba makan. Ini bapak juga bawain obat. Sok makan biar sembuh." Wah. Di situ saya bilang, "Terima kasih, Pak. Ya, sok makan ya." Katanya. Terus si bapak itu pergi meninggalkan saya dan saya di situ nangis sekuat-kuatnya. Tuhan, kalau memang itu tadi yang berbicara adalah Engkau, beri saya kekuatan. Saya mengasihi anak-anak. Saya sadar saya tidak akan melakukan bunuh diri karena saya kasihan sama anak-anak. Dan Engkau berjanji akan menyertai saya. Saya siap, Tuhan. Dan entah kenapa sejak saat itu mulailah saya makan bubur sumsum pemberian bapak itu. Kemudian sedikit demi sedikit badan saya pulih, ada tenaga, dan saya mulai bersemangat lagi. Mulai saat itu saya bersemangat hidup karena saya mengingat kedua anak saya. Ya, mengingat kata-kata
pada waktu itu saya yakin itu Tuhan yang berbicara. Masa depan kedua anakmu ada di tanganmu. Aku akan menyertaimu. Itu yang selalu saya ingat, terngiang-ngiang terus. Nah, akhirnya saya mulai dari situ semangat. Dengan cara bagaimanapun saya semangat hidup. Saya berusaha mencari nafkah dengan berbagai cara sampai pada akhirnya Tuhan tunjukkan kuasanya. Suatu saat saya dikasih kabar saya ditanya mau nggak kerja di perusahaan ini. Ya, itu perusahaan Biro Perjalanan Wisata. Ya saya sebut saja Interlink, ya, terkenal itu perusahaan. Oh iya, saya ceritakan dulu sebentar latar belakang saya. Pendidikan saya cuman sampai sekolah pendidikan guru. Dan saya sekolah di SPG itu karena keinginan orang tua. Sementara saya punya cita-cita, saya ingin sekolah di ilmu pariwisata. Itu cita-cita saya. Dan pada saat ketika saya ditawarkan, walaupun saya tidak punya keahlian apa-apa, tapi saya yakin sekali itu adalah jalan Tuhan. Di situ saya diterima secara langsung menjadi seorang karyawan yang kerjanya hanya tukang mengetik invoice. Waktu itu belum ada komputer, ya. Jadi saya belajar mengetik dengan 11 jari. Saya tidak bisa juga mengetik, tapi ya puji Tuhan, Tuhan mampukan. Walaupun di dalam lingkungan pekerjaan itu saya juga digembleng loh, sama rekan-rekan kerja di situ. Ya, saya sering dibentak, kerja yang benar dan lain sebagainya. Itulah liku-liku hidup di dalam suasana pekerjaan seperti itu. Sampai akhirnya karena saya mencintai pekerjaan itu, biasa di dalam menjelang peak season, ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di lembur istilahnya. Dan kalau saya, karena tugas saya sudah selesai, begitu selesai jam kerja ya saya boleh pulang. Tapi saat itu saya tidak pulang. Saya ikut sambil belajar, entah membantu bagaimana bikin paspor dengan syarat-syaratnya. Saya membantu melihat dan membantu bagaimana isu tiket dan lain sebagainya. Belajar. Di situ saya terus bekerja sampai puji Tuhan dari rumah kos-kosan itu saya bisa ngontrak rumah di daerah Antapani. Dan seiring berjalannya waktu juga saya bisa menjalani hidup dan berkehidupan saya dengan semangat, karena masih terngiang dan terus terngiang di telinga saya, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya harus kuat. Karena masa depan anak-anak saya, kedua anak saya ada di tangan saya. Itu yang Tuhan katakan. Jadi saya harus kuat. Puji Tuhan. Itu sebagian hidup, perjalanan hidup saya sebagai Murtadin.
Dan pertama kali saya difitnah, dan pertama kali juga saya mendengarkan suara Tuhan. Sebelum nanti akan saya ceritakan bagaimana fitnah-fitnah selanjutnya, dan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan pada saya, bahkan berkat dan mujizat yang bukan main bagi saya dan anak-anak saya. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya ungkapkan di sini, khususnya kepada para murtadin. Ingat, Tuhan katakan pikul salib. Terus berjalan bersama Tuhan. Dan yang terutama, saya katakan dulu saya tidak tahu sama sekali. Dulu saya belajar sendiri. Belajar terus-menerus sendiri. Tidak ada yang bisa saya dapatkan pengalaman orang atau cerita harus begini, harus begitu. Enggak. Dan saya katakan sekarang, khususnya kepada para murtadin, berserah penuh pada Tuhan. Bila punya pergumulan, ambil doa puasa dan yakin, harus yakin sepenuh hati, Tuhan pasti menyertai, memberikan kekuatan, bahkan memberi jalan keluar apa yang harus kita jalankan, yang kadang-kadang kita tidak mengerti ujungnya ada di mana. Tapi di saat kita menerima segala sesuatunya, disitulah baru kita menyadari, oh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.